Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Novi Ramadhani dari kelas 11 IPA 1. Di sini saya akan menerangkan mengenai rujuk. Rujuk secara bahasa berarti kembali, sedangkan menurut istilah rujuk adalah mengembalikan ikatan atau hukum perkawinan secara penuh setelah terjadinya talaq raj'i yang dilakukan oleh mantan suami terhadap mantan istrinya dalam masa iddah selama mantan suami bermaksud islah dengan cara-cara tertentu. Adapun dasar hukum dari rujuk adalah Quran Surah Al-Baqarah ayat 228 yang berarti wanita-wanita yang ditalak hendaklah menahan diri atau menunggu 3 kali quru. Tidak boleh mereka menyembunyikan apa yang diciptakan oleh Allah dalam rahimnya jika mereka benar beriman kepada Allah dan hari akhir. Dan suami-suaminya berhak merujukinya selama masa menanti itu jika para suami bermaksud islah. Dan para wanita memiliki hak yang sama, hak yang seimbang dengan kewajiban menurut cara makrifat. Akan tetapi para suami memiliki satu tingkatan kelebihan daripada istrinya, dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Adapun hukum dari rujuk ini ada 5. Yang pertama adalah mubah atau boleh. Mubah atau boleh merupakan hukum asal dari rujuk. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu diriwayatkan ketika ia menceraikan istrinya, Rasulullah SAW bersabda, "Suruhlah ia merujuk istrinya," atau muttafaq alaih. Yang kedua adalah haram. Haram apabila dengan rujuk pihak istri lebih dirugikan, seperti istri kembali disakiti. Yang ketiga adalah sunnah. Sunnah apabila dengan rujuk lebih bermanfaat bagi keduanya daripada perceraian. Dan yang keempat adalah makruh. Makruh apabila perceraian lebih bermanfaat bagi keduanya daripada rujuk. Dan yang kelima adalah wajib. Wajib yaitu khusus bagi seorang laki-laki yang beristri lebih dari satu orang dan menolak salah seorangnya sebelum gilirannya disempurnakan. Dan adapun rukun dan syarat rujuk, yang pertama istri. Istri syaratnya adalah sudah pernah digauli, kemudian talak yang dijatuhkan adalah talak raj'i, bukan talak ba'in, khuluk dan fasakh. Kemudian dalam masa iddah dan jelas orangnya. Kemudian saat rujuk akan dilaksanakan, istri disebutkan. Kemudian rukun yang kedua adalah suami. Syaratnya adalah baligh, kemudian sehat akalnya dan atas kehendak sendiri. Dan yang ketiga adalah syirat. Syirat syaratnya adalah jelas ucapannya, tegas atau secara sindiran. Dan yang keempat adalah adanya saksi. Syaratnya adalah 2 orang saksi yang adil serta berakal sehat. Kemudian adapun rujuk yang tertolak. Rujuk memang merupakan hak suami, namun ada beberapa alasan rujuk kenapa bisa tertolak. Yang pertama adalah istri tidak ingin menerima suaminya kembali. Yang kedua, rujuk tidak sah atau batal jika tidak diketahui oleh istri. Dan yang ketiga, harus ada ucapan rujuk dari suami kepada istri atau ucapan menerima rujuk dari istri kepada suami. Dan yang keempat adalah rujuk harus ada yang menyaksikan saat proses akad rujuk terucap. Dan yang kelima adalah di Indonesia rujuk harus dilakukan oleh pegawai pencatat nikah. Agar proses rujuk terlaksana dengan baik, maka KHI itu membuat tata cara dalam bab 18 pasal 163 sampai 169, yaitu yang pertama, suami dan istri pergi ke PPN terdekat di wilayahnya dengan membawa surat penetapan talak dan surat lainnya yang diperlukan. Kemudian PPN akan melakukan pemeriksaan apakah suami sudah memenuhi syarat. Dan yang ketiga adalah apabila suami telah memenuhi syarat, maka rujuk akan diucapkan di hadapan saksi-saksi dan dengan membubuhkan tanda tangan di buku pendaftaran rujuk. Dan yang
yang kelima adalah PPN akan memberikan nasihat kepada pasangan suami istri ini. Dan yang terakhir adalah hikmah dari rujuk. Yang pertama adalah sebagai sarana untuk mempertimbangkan lagi atas perceraian tadi. Dan yang kedua adalah sebagai sarana untuk mempertanggungjawabkan anak-anak mereka secara bersama-sama. Dan rujuk juga sebagai islah atau perbaikan hubungan dan sebagai sarana introspeksi diri dan untuk menghindari agar tidak terjadi perzinahan. Dan itulah tadi mengenai rujuk. Jika ada kesalahan saya mohon maaf dan terima kasih telah menyimak video ini sampai selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.